Sahabat-sahabat tercinta ya, kalau kita berterima kasih kepada orang yang berjasa dalam hidup kita, itulah akhlak seorang muslim. Jadi gini, kita ini harus menjadi orang yang selalu berterima kasih atas kebaikan orang lain. Selalu berterima kasih atas jasa orang lain. Karena ciri bahwa orang itu berterima kasih kepada Allah, dia berterima kasih kepada manusia. Untuk selalu mengatakan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, terima kasih, dan seterusnya. Ya, berterima kasihlah kepada orang yang berjasa dalam hidup kita. Misalnya, Bapak Ibu punya asisten rumah tangga, berterima kasih kepada mereka. Karena tanpa kehadirannya, mungkin Bapak Ibu sangat berat sekali mengurus ya operasional rumah tangga, nyuci piring, ngepel, nyetrika, ya. Mungkin tanpa kehadiran saudara kita, ya kita akan sulit untuk kemana-mana harus nyetir, ya kan gitu. Nganterin anak, jemput anak. Berterima kasihlah Bapak Ibu kalau Anda punya sopir, kalau Anda punya asisten rumah tangga, kalau Anda punya tukang kebun, ya kebun Anda itu indah karena memang dirawat oleh tukang kebun. Jadilah orang yang selalu berterima kasih kepada siapapun yang berbuat baik pada diri kita. Apalagi kepada orang yang membimbing spiritualitas kita, seperti yang Anda rasakan. Ya, ada guru ngaji, ya guru agama, ustadz, kiai atau apalah namanya, yang merasa Anda itu benar-benar dia itu berjasa. Ya, nah sekarang Anda ingin berwakaf atas namanya, boleh nggak? Oke. Saya ingin jelaskan dulu tentang wakaf atas nama orang yang sudah wafat. Kalau kita lihat hadis Bukhari dan Muslim, ya, kasusnya itu untuk orang tua kandung. Kasusnya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tutulitat nafsuha walam tusi. Ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak. Jadi ngedadak. Dan ibuku itu orang yang rajin bersedekah. Fa'adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku yakin beliau itu sebelum wafat, kalau tidak mendadak, dia itu akan bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, karena kebiasaan ibu saya itu suka bersedekah. Nah, jadi ada si orang itu bilang, ibuku itu meninggalnya mendadak dan beliau ini rajin bersedekah. Ya, apakah saya berpahala kalau saya bersedekah atas nama ibuku, melanjutkan kebiasaan ibuku yang suka bersedekah? Ya, qala na'am, kata Nabi, iya, fatasaddaqu anha. Maka orang itu bersedekah atas nama ibunya, meneruskan kebiasaan baik ibunya. Nah, teman-teman sekalian, kalau orang tua kita itu orang dermawan, coba teruskan kebiasaannya. Maka Nabi mengatakan, intasodak ta'anha waliya ajrun, intasodak tu'anha waliya ajrun. Bila saya bersedekah atas nama ibuku, apakah ibuku dapat pahala, aku juga dapat pahala? Kata Nabi, na'am, betul. Nah, jadi saya ingin tegaskan, Bapak Ibu, sahabat tercinta, mari kita teruskan kebiasaan baik orang tua kita. Nah, sahabat ini, dia punya ibu yang rajin bersedekah. Lalu dia bilang, saya ingin bersedekah atas nama ibu saya. Apakah ibu saya dan saya dapat pahala? Qala na'am, kata Nabi, iya, iya, kamu dapat pahala. Nah, itu kasus pertama. Ada dalam hadis Bukhari Muslim. Kemudian kasus kedua dalam hadis Sahih Bukhari. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya, tuwufiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Ibunya wafat dan beliau ini, sahabat ini sedang ghaibun anha, sedang ada di luar kota. Jadi saat ibunya meninggal, dia tidak hadir menyaksikan, menguburkan, mengkafani, dia tidak hadir. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwufiyat. Sesungguhnya ibuku telah wafat. Ya, wa ana ghaibun anha. Saat itu aku tidak ada di tempat.
Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha. Apakah jika saya berwakaf bersedekah atas namanya, ibu saya akan dapat pahala? Qala na'am. Ya tentu saja kata Nabi. Qala, sahabat itu mengatakan, fa inni ushiduka. Ya Rasulullah, persaksikanlah. Gitu. Jadi sahabat itu minta, ya Rasulullah saksikan, ya. Anna ha'itul mihrafi sadaqatun 'alaiha. Anna ha'itul mihraf. Sesungguhnya kebun kurma yang mau berbuah ini, berarti ini orang tuh kaya dan dermawan. Kebayang nggak sih? Kan ada ya anak yang kaya tapi nggak pernah gitu berpikir wakaf atas nama bapaknya, ibu, nggak pernah berpikir. Nah kalau anak ini tuh soleh, makanya teman-teman, bapak ibu, sahabat-sahabat, berdoa agar anak kita ini jadi anak yang soleh, itu harus dengan tetesan air mata. Sebab kalau anak kita soleh, sekiranya dia kaya, dia nggak akan pelit untuk berbagi kekayaan, dan itu menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Buktinya sahabat ini. Anda perlu tahu, kalau orang Timur Tengah saat itu, orang Jazirah Arab saat itu, kalau punya kebun kurma, berarti kaya, saudara-saudara. Ya sekarang juga Anda lihat, waktu umroh atau haji, Anda datang ke kebun kurma, ratusan ribu jamaah belanja itu. Betapa kayanya, dia punya kebun kurma. Nah, sahabat ini nggak tanggung-tanggung. Anna ha'itul mihrafi shadaqatun 'alaiha. Ya Rasulullah, saksikanlah bahwa kebun kurma yang berbuah ini saya wakafkan atas nama ibu saya. Luar biasa. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara tentang wakaf sedekah atas nama orang yang sudah wafat, kasusnya adalah orang tua. Ya. Bagaimana dengan guru? Nah, ya. Kalau guru itu Anda anggap sebagai orang tua Anda, ya kan, berarti kita bisa melakukan kepada orang-orang yang secara emosional sangat dekat. Ya. Kalau dengan orang tua secara emosional sangat dekat sekali. Nah, itu mah eksplisit, jelas sekali. Tidak perlu dipertentangkan. Oh, jelas. Makanya saya aneh kalau ada orang yang mengatakan nggak boleh wakaf atas nama orang tua. Wong dalilnya ada, eksplisit dalam Sahih Bukhari. Bagaimana itu mengatakan bahwa tidak ada dalilnya? Dalilnya ada. Berwakaf atas nama orang tua. Mau berwakaf untuk masjid, mau berwakaf Al-Quran, ya, mau berwakaf madrasah, mau berwakaf yang bersifat produktif, ada kebun diwakafkan, hasilnya untuk kepentingan agama. Pokoknya berwakaf atas nama orang tua itu dalilnya jelas ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, yang masih jadi perdebatan yang bukan orang tua, seperti yang Anda tanyakan tadi, bagaimana saya berwakaf atas nama guru saya, karena beliau itu sangat berjasa dalam kehidupan spiritualitas kami. Nah, ada yang berpendapat tidak perlu, karena yang harus atas nama itu yang orang tua. Tapi ada juga yang berpendapat kalau guru ini oleh Anda sudah dianggap orang tua, sudah dianggap sebagai orang yang dekat dalam kehidupan Anda, dan Anda merasa beliau ini berjasa, ya, dalam membangun spiritualitas Anda, ya, tentu saja tidak ada masalah. Nih, ini pendapat kedua. Kalau menurut hemat saya, selama nawaitu Anda baik, ya, paling tidak minimal Anda mendapatkan kebaikan dari sedekah Anda. Anda dapat kebaikan dari wakaf Anda. Itu pasti Anda dapat kebaikan. Karena seperti yang sahabat tadi katakan, fahallaha ajrun intasodaktu anha wali ajrun. Nah, apakah kalau saya bersedekah atas namanya, ibuku dapat pahala dan aku juga dapat pahala? Waliya ajrun, dan aku juga dapat pahala? Qala na'am. Kamu dan orang yang wafat itu, ibumu, kamu dapat pahala. Ibumu dapat pahala. Jadi, kalau ibu mau berwakaf atas nama guru Anda, ya,
Anda akan dapat pahala, guru Anda juga akan dapat pahala. Karena boleh jadi itulah ucapan terima kasih Anda kepada orang yang berjasa dalam hidup. Ya, wallahu a'lam bissawab.